Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi ke channel gue, Rian Maulana Rizky. Dan sekarang gue mau nge-review Oppo A12 keluaran tahun 2020. Apakah masih oke kalau dipakai tahun 2021? Kita lihat videonya berikut ini. Guys, gue mau ngasih tahu nih, kalau misalkan Oppo A12 yang gue pakai itu dipakai tahun 2021. Padahal rilis sendiri sebenarnya di tahun 2020. Itu kalau nggak salah di awal tahun 2020. Nah, di sini gue mau ngebahas, mungkin teman-teman udah banyak kali ngeliat review dari teman-teman lain tentang Oppo A12 sendiri. Tapi gue mau kasih lihat nih bentuk dari Oppo A12 kayak apa. Yes, kayak gini bentuknya. Jadi ini adalah Oppo A12 yang gue beli gak baru, tapi gue belinya second seperti biasa ya. Jadi kenapa gue beli second ya, karena gue seneng banget membeli handphone second dengan kualitas yang bagus. Dan memang setelah gue pakai, setelah itu gue rasain kayak gimana, enak atau enggak. Kalau enak pasti gue betah banget makainya. Tapi kalau misalkan kurang, ya gue akan jual lagi dan gue akan upgrade ke handphone selanjutnya pastinya. So dari Oppo A12 sendiri ini gue sangat suka sih sebenarnya, karena ini tipis banget, kalian bisa lihat. Dari bodinya itu udah tipis banget. Ya. Jadi itu salah satu keunggulan dari Oppo A12 ini sendiri. Jadi kenapa gue juga beli Oppo A12, karena harganya juga murah. Karena pas gue beli second ini, harganya itu cuman 1,4an. Dan gue jual Oppo A12 ini kemarin di harga 1,2, which is sebelum gue jual handphone ini dan deal-dealan, sebenarnya ini udah deal di angka 1,2. Jadi masih worth it lah gue pakainya. Dan gue pakainya itu kalau nggak salah kurang lebih dari 4-5 bulan. Jadinya sebenarnya gue agak lama pakai handphone ini. Oke, Oppo A12 ini sendiri sebenarnya varian Oppo seri A yang menurut gue cukup bagus dan murah banget ya. Tapi sebenarnya pas nongol pertama kali Oppo A12 ini mahal banget, harganya itu sekitar 2,2 dan kurang worth menurut gue. Harga 2,2 itu sayang banget karena ini cuma ada di 3/32 dan 4/64 aja. Kalau ukuran untuk handphone harga keluar pertama kali dengan harga 2,2, ya mendingan gue milih yang udah 64, udah 128, karena itu banyak banget. Cuman apakah itu bagus spesifikasinya? Belum tentu. Oppo A12 pasti lebih tahu. Layarnya sendiri guys, ini 6,2 inch, which is ini masih enak, masih betah lah dipegang. Dan layarnya sendiri itu udah full screen. Layarnya sendiri itu udah full screen pastinya. Dan layar Oppo ini juga udah water drop. Tapi sayangnya di Oppo A12 ini bawahnya ini nih guys, sorry ya, ini gue pakai apa namanya, anti gores yang udah baret-baret. Bawahnya ini nih, ini masih ada bezel hitam yang menurut gue sedikit mengganggu sih untuk keluaran handphone di tahun 2020. Ini tuh, bezelnya agak cukup besar sih di sini, tapi sebenarnya tidak mempengaruhi performance dari Oppo A12. Terus casing belakangnya ini juga udah polycarbonate dan ini juga DAF. Biasanya kalau DAF kan suka ada sidik-sidik jari. Ini gue coba pakai sidik-sidik jari gue gitu ya. Ini kalau dilihat sih sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, dan nggak bikin nggak kotor. Dan ininya sendiri, casing belakangnya ini tuh udah kayak sedikit kayak kikiran kuku gitu ya. Jadinya nggak mungkin ada sidik jari tersisa di belakangnya. Palingan cuma sedikit ya, dari 10 sampai 1 gue akan kasih rating buat sidik jarinya itu kelihatannya itu ya 8 lah. Masih oke sebenarnya. Untuk desainnya sendiri, ini tuh ada bentuk kayak diamond gitu ya guys. Lihat. Ini gua beli yang varian biru tua kali ya. Dan ada juga yang biru muda banget, yang kayak kekinian banget, tapi gue belinya yang ini. Ini keren sih jadinya.
Jadi kesannya nggak murahan casing plastik gitu ya. Jadi ini agak terlihat lebih keren. Oppo A12 ini udah ada chipset yaitu Helio P35. Yang lebih serunya lagi kalau misalkan main game pakai handphone A12 ini udah ada mode gamenya. Jadi kalian bisa ngeblok yang namanya notifikasi dari apapun, aplikasi apapun, atau kalian bisa ngeblok dari call dari manapun. Jadi kalian gak keganggu selama kalian main game di Oppo A12 ini. Nah, color OS-nya sendiri ini 6 pas pertama kali gue beli. Dan apakah ini bisa di-upgrade ke 7? Ya, bisa banget. Dan ini juga udah Android 9. Apakah udah bisa di-upgrade ke Android 10? Ya, ini masih bisa. Jadi kalian masih worth it banget beli handphone A12 ini ya dari Oppo. Nah, untuk kameranya sendiri, ini berarti ada kamera belakangnya ini ada 2 ya guys. Ini ada kamera utamanya 13 megapiksel. Terus kamera yang keduanya 2 megapiksel itu buat deep sensor. Ya. Jadinya apa sih kamera deep sensor ini? Ya kalau buat teman-teman belum tahu, ini deep sensor itu buat kamera bokeh gitu ya kan guys. Jadi kalau kita foto nih, belakang kita agak blur-blur gitu ya, itu namanya deep sensor. Jadi butuh banget nih zaman sekarang kita punya yang namanya kamera handphone deep sensor, kamera bokeh. Nah, kamera selfie-nya ini sendiri juga di sini ya kan. Nih. Kamera selfie-nya sendiri juga udah 5 megapiksel dan which is ini good ya. Jadi dan nggak pecah banget dan hasil kameranya bagus. Baterai Oppo A12 ini udah 4300 mAh. Ini awet banget. Cuman sayang banget sih kalau misalkan kita pakai berangsur-angsur kayak TikTokan lama-lama, maksudnya kayak ngeliat TikTok lama-lama atau main game lama-lama, agak sedikit panas sih ini sebenarnya. Jadinya perlu diistirahatkan kalau misalkan agak sedikit panas menurut gua. Itu kekurangannya. Kekurangan selanjutnya adalah untuk ukuran handphone ini sayangnya belum NFC. Jadinya kalau misalnya teman-teman suka ke mall pakai imani atau bawa mobil pakai imani gitu nggak bisa sih ini NFC. Jadi ini bukan handphone yang kalian cari buat NFC. Dan handphone Oppo A12 ini sayangnya juga masih chargerannya masih USB. Chargeran USB-nya ini sendiri adaptornya adalah 10 watt. Sayang banget kan untuk zaman sekarang handphone belum Type-C ya, jadi belum fast charging deh. Cuman untuk ukuran handphone A12 sendiri kalau ngecas menurut gua udah lumayan cepat, cuman lebih cepetan Type-C. Nah guys, pas gue lagi unboxing nih pertama kali, udah pasti udah ada unitnya dong ya, Oppo-nya. Nah langsung aja kita buka untuk kalian yang penasaran mau tahu apa dalamnya. Dalamnya sendiri sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman ada buka plastiknya doang, terus chargeran doang ya kan. Ini chargeran original seperti ini bentuknya, adaptornya ya. Nah terus kabel USB Sekian dulu data. review gue tentang Oppo A12. Ya gue akan ngasih rating 10, enggak, 1 sampai 10. Ya ini handphonenya 8. Jadi kalian masih berhak untuk beli Oppo A12. Dan kalian bisa beli secondnya juga, bisa beli barunya juga, terserah, tergantung kemampuan kalian kayak gimana. So nggak nyesel pakai handphone A12, gue seneng banget. Saatnya say goodbye untuk handphone Oppo A12 gue, karena ini akan pindah ke tangan orang lain. So itulah review gue tentang Oppo A12 yang sangat worth it buat kalian miliki. Jangan sampai nggak miliki Oppo A12. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian suka videonya, kalian like. Lalu kalau misalkan kalian nggak suka, kalian dislike juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian tentang review dari Oppo A12 sendiri. Jangan lupa juga tunggu video review dari handphone gue yang pernah gue pakai saat ini. See ya!